bahwa ternyata sepeda impor itu banyak loh peminatnya. Yang menjadikan sepeda bekas itu menarik, yang impor terutama, itu karena kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan supaya kita beli sepeda impor bekas ini punya kualitas yang bagus dan sesuai dengan ekspektasi. kalau menurut saya yang paling penting adalah Halo teman-teman, terima kasih yang sudah ngeklik video ini dan sudah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini bersama dengan saya Jordan, saya mau ngasih tahu tips untuk teman-teman yang berminat untuk membeli sepeda, tapi bukan sepeda baru ya, sepeda bekas. Dan sepeda bekasnya ini adalah merek-merek luar negeri. Nah, kira-kira gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan harapan? Karena sekali lagi, ini bukan sepeda baru, ini sepeda second. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui supaya sesuai dengan ekspektasi ketika membeli barangnya atau sepeda impornya. Dan supaya teman-teman lebih paham lagi, saya akan ajak orang yang sudah paham jual beli sepeda bekas, merek impor, dan orangnya ini sudah kemarin saya ajak nge-vlog juga, namanya Mas Cahya dari Warung Sepeda Jogja. Saya sudah berada di Warung Sepeda Jogja, kita akan ngobrol bersama dengan Mas Cahya. Gimana sih caranya atau tips-tipsnya supaya bisa mendapatkan sepeda impor yang berkualitas? Tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Sudah ada di dalam kalau nggak salah orangnya. Nah, ini dia tuh. Sudah ada di situ. Langsung kita masuk ya. Permisi Mas Cahya. wih, monggo-monggo Mas. Wih, megangin frame apa ini? Wih, Mas Jordan, monggo-monggo. Gusto. Wah, Iya. baru lagi nih Mas. Enggak, ini kemarin full bike. Terus kebetulan grup setnya laku, jadi kita jual eceran lah gampangannya. Oh, berarti kalau di sini tuh bisa jual eceran juga Mas ya? Bisa. Kayak dipretelin gitu ya? Bisa, nanti kalau itu titipan, memang ownernya menghendaki dimutilasi, dijual pretelan, kita pretelin. Nah, ini kita lagi ngecek quality control nih. Jadi di warung sepeda tuh ada yang namanya QC, quality control. Jadi kita cek frame-nya ini apakah ada lecetnya ataukah enggak, kalau ada lecetnya di mana. Nah, itu saya harus tahu. Jangan sampai klien kami yang menemukan, oh Pak ini lecet. Nah, itu berarti kami nggak lolos QC. Waduh, saya baru tahu nih. Sepeda bekas tapi ada QC-nya ya? Ada Mas, harus ada itu. Mantap jiwa. Itu yang membedakan produk kami dengan produk yang lain ya. Gitu ya. Dan memang kemarin videonya rame banget Mas Cahya, mantap jiwa. Iya. Wah, alhamdulillah. Selamat banget pokoknya untuk Mas Cahya, makin laris jualannya. Dan kali ini saya ini datang mau bikin konten terkait dengan banyak juga ternyata yang penasaran kalau beli sepeda bekas impor itu apa saja sih yang perlu diperhatikan Mas Cahya supaya ekspektasinya itu sesuai dengan harapannya. Oke, mungkin sebelum kita ke tips pembelian sepeda import ya, kita perlu bikin satu informasi di awal dulu bahwa ternyata sepeda impor itu banyak loh peminatnya. Yang bekas juga banyak peminat. Di Jogja banyak Mas ya penggemarnya? Banyak juga penggemarnya. Meskipun ya kita jualnya nggak mesti selalu ke Jogja ya, kadang ke daerah-daerah sekitar Jogja, kadang juga bahkan ke luar pulau. Yang menjadikan sepeda bekas itu menarik, yang impor terutama, itu karena kita bisa dapat harga bagus, setengah harga lah bahkan dari harga yang barunya ya. Ada yang bilang gini Mas, sepeda bekas impor itu kualitasnya lebih bagus dan itu benar nggak sih? Bisa dikatakan benar sih, karena menurut saya dengan kualitas karbon yang sama, kalau itu dicetak sama katakanlah Nganjuk ya, atau dicetak sama Taiwan atau dicetak sama US dan Euro, pasti akan beda juga. Teknologinya juga pasti beda, hasilnya juga jadi beda. Sama-sama nasi, kalau di Indonesia jadi nasi liwet ya, nasi goreng atau lemper. Nah, di luar negeri bisa jadi hal yang lain. Oke, baik deh. Kalau gitu mungkin kita langsung aja Mas. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan supaya kita beli sepeda impor bekas ini punya kualitas yang bagus dan sesuai dengan ekspektasi? Kalau menurut saya yang paling penting adalah kecenderungan brand ya. Karena orang itu biasanya punya kecenderungan brand tertentu. Ada beberapa orang yang kalau udah pakai Super Sick tuh, dia bakal pakai Super Sick terus. Atau kalau dia udah pakai Trek, dia bakal pakai Trek terus. Nah, itu penting untuk kita sampaikan pertama banget itu brand. Yang kedua, yang terkait brand itu size. Nah, karena setiap brand itu size-nya beda. Ada yang pakai huruf,
ada yang pakai angka. Nah, kita harus tahu itu. Kalau misalnya teman-teman kesulitan, nanti bisa konsul ke kami. Kita punya aplikasi umum sebenarnya namanya Geometry Geek. Nah, itu bisa buat ngecek perbandingan sepeda yang kita pakai sekarang apa, sepeda yang kita tuju apa, nah nanti perbandingannya seperti apa, kita pasnya itu di size yang mana. Oke, mungkin biar lebih gampangnya ada contohnya nggak Mas? Supaya kita bisa tahu apa saja yang perlu diperhatikan dari sepeda incaran kita, khususnya sepeda bekas impor. Oke, itu tadi poin pertama dan kedua ya, Ya, brand dan size. Kita geser ke poin ketiga nih. Oke, supaya lebih gampang nih Mas Jordan, kita keluar aja supaya ada barang yang emang kita bisa lihat. Oke, Jadi kita nggak ngawang-ngawang. baik. Oke. Kemana nih kita nih Mas? Monggo. Itu brand lokal. Ini Giant ya. Iya, itu Giant. Giant apa nih Mas? Itu Giant TCR Mas. TCR. Giant TCR size-nya S. Mungkin ini aja yang udah kebetulan lagi kita bersihin Oke. tadi. Sebentar, ini Cervelo, Ya, ini Cervelo, ini Trek. Trekmadon. Trekmadon. Ini juga Trekmadon. Nah, yang ini Pinarello Dogma F12. Spesial ya. Nah, mungkin Oke. ini lebih Macanya mudah. mungkin yang agak di sini nih. Ah, Ini kita lebih mudah buat lihat barangnya ya. di sini Dogma ini. Dogma berapa nih Mas? F12. F12. Keren ya. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu brand, yang kedua itu size. Nah, yang ketiga kita dari yang kasat mata bisa kita lihat di sepedanya. Kalau kami menyebutnya kualitas kosmetiknya. Ah, Kualitas kosmetik itu termasuk frame, ada Frame, lecetnya apa enggak di framenya, kemudian group setnya ada lecet apa enggak, kemudian wheel setnya ada lecet atau enggak. Nah, itu bisa kan, itu setiap orang bisa lihat Mas ya. Yang lecet tuh sebelah mana orang pasti bisa lihat karena itu kan benar-benar terlihat secara fisik. Kalau ini misalnya agak susah emang nyari minus di barang-barang kami tuh. Karena kalau nggak mulus kami nggak ambil. nggak Mas. mau juga ya. Atau nggak jual. Ini kisaran berapa nih Mas sepedanya? Harganya? Ini masih 70 lebih dikit Mas. Luar biasa, 70 juta. Iya, masih 70. Ini yang bikin mahal apa sih sebenarnya Mas Cahaya sampai 70 juta itu? Kalau menurut saya sih tadi yang nomor satu ya, brand. Brand itu ya? Iya, karena brand itu sangat penting. Personal branding itu bisa menentukan harganya itu jadi berapa. Oke. Yang ketiga tadi kosmetik. Ya, kosmetik Ini lagi dicari ini kurangnya apa ya? Waduh, ini mulus banget ya Mas. Kosmetiknya mulus. Nggak diragukan lagi barangnya di sini soalnya. Iya, ini pasti udah lolos quality control kami nih. Build setnya juga masih bagus, mulus, nggak ada bekas congkel-congkelan atau bekas apa namanya, gejeglong yang biasanya kena batu Peot atau gitu nggak ada ya? Itu nggak ada. Jadi sepeda ini oke. Yang Tapi keempat apa Mas? atau Atau belum selesai nih? di ketiga? bagian kosmetik itu ada dua hal ya. Satu itu memang karena kesalahan penggunaan ya. Kesalahan penggunaan itu ya kayak gini nih. Oke. Ini kesalahan penggunaan karena mungkin di loading dan seterusnya. Yang kedua itu kalau dia bekas jatuh. Nah, kalau bekas jatuh itu sebaiknya dihindari. Oh, Bekas jatuh itu pasti lecetnya rata Mas. Kalau bisa. jatuhnya cuman biasa Mas, maksudnya bukan ambruk ya. ambruk gitu karena disenderin nggak Kalau kuat itu sih jatuh, masih aman. masih aman Tapi ya. kalau yang jatuh pas kita riding itu pasti akan ada cacatnya itu segaris. Misalnya sebelah kanan, sini kena, bagian sini juga kena karena ini bagian paling luar dari sepeda. Oke. Nah, kita juga perlu perhatikan kalau memang itu jatuh atau ambruk klaimnya si penjual, kita harus pastikan bahwa nggak ada crack di situ. Nah, kita lanjut ke bagian keempat. Sebelum keempat Mas, ada pertanyaan yang mungkin perlu diketahui juga. Kalau beli sepeda impor atau sepeda dalam negeri aja itu kan ada surat ya, surat dalam arti bukti pembelian dan lain sebagainya. Ini kalau untuk beli sepeda impor, apakah itu perlu diperhatikan juga Mas? Sebenarnya kalau ada lebih baik ya. Tapi memang pada kenyataannya di pasar itu sangat sulit kita nyari dokumen pembelian dari toko mana dan seterusnya, itu sangat sulit karena mungkin sepeda ini sudah berpindah tangan beberapa kali, kemudian mungkin dokumennya hilang dan seterusnya. Tapi selama itu original nggak ada masalah. Oke. Karena berarti Tahu kan originalnya gimana Mas? Nah itu Mas Jordan kan mengkhawatirkan barang itu ori apa enggak kan? Dan warung itu selalu jual barang yang ori. Kita bisa lihat di sini. Di bagian bawah bottom bracket ya, bisa diambil dari sana Mas Jordan. Oh, ini Ya. ada QR code-nya ya? Betul, ini QR code yang nanti akan ngarah ke websitenya dia, website resmi ya. Website resminya dia. Kemudian ini adalah nomor seri frame ini. Jadi semua frame yang keluar dari pabrikan resmi itu pasti punya nomor seri.
Oh gitu caranya berarti. Ya, pasti ada nomor serinya. Dan kalau itu kita cek ke web, maka yang keluar itu pasti warnanya ini, size-nya ini, tahun pembelian berapa dan seterusnya, tahun produksi dan seterusnya itu ada. Dan harus persis. Kalau misalnya Dogma F12 dicek kok ternyata keluarnya Dogma F12 tapi warnanya beda atau size-nya beda, bisa dipastikan itu ACM atau ya? replika. Nah kalau udah kayak gitu ya nggak usah dibeli. Kecuali kalau memang kita budgetnya ke replika atau ke ACM ya, nah itu bisa sih silahkan. Tapi jelas beda lah ya, dalam arti kualitas. Beda. Dan juga feel dirasakan naik sepedanya. Apalagi kalau udah dinaikin. Oh gitu ya? Dilihat aja beda. Apalagi kalau udah Dilihat dinaikin. aja udah beda, mau dinaikin aja. Iya. Oke, ya keempat apa ini Mas? Nah, yang keempat itu terkait tadi dari yang ketiga. Kalau yang ketiga itu kosmetik yang benar-benar kita bisa lihat di kasat mata. Ini tadi kosmetik ya. Iya. Nah, yang keempat itu ke fungsinya. Nah, kalau misalnya ada cacat kosmetik, secara fungsi dia berpengaruh atau enggak? Nah, itu penting. Misalnya wheel set ya. Oke. Misalnya wheel set secara kosmetik kita lihat nih, oh nggak ada lecetnya Mas Jordan. Oh ini ada lecet kecil Mas, kecil banget. Garis ya. Ya segaris. Oh masih nggak apa-apa lah, masih minor. Nah kita harus pastikan wheel set itu center apa enggak, oleng apa enggak. Kalau diputer itu bannya pas di tengah terus atau enggak, biring-biringnya terasa smooth atau enggak, itu harus kita pastikan. Kalau wheel set itu misalnya biringnya udah nggak bagus Mas, kita pegang di sini, itu pasti getarannya ada. Karena biringnya nggak stabil. Kalau biringnya stabil, mau diputar sekencang apapun, getaran di sini halus. Oh, caranya gitu ya? Ya, itu kalau ngecek biringnya ya. Oke. Nah, kalau biringnya itu ori apa enggak, nah itu harus dicek dulu. Itu beda lagi ya? Iya, itu yang harus jelas pakai awal mekanik. pertama ya seperti itu caranya tadi. Betul, paling enggak kita tahu secara fisik dia bagus, secara fungsi dia nggak ada masalah. Oke. Nah, itu Baik. misalnya kalau itu wheel set ya. Depan belakang juga kita harus tetap cek. Apakah wheel set itu fungsinya optimal? Dilihat dia oblak nggak, oleng atau enggak. Kalau misalnya ada oleng, kita cek lagi bannya pas atau enggak masangnya. Kalau olengnya itu pemasangan ban yang nggak pas, itu masih nggak masalah. Gitu. Oke, masih minor lah gitu ya. Ya, masih minor. Terus juga grup set ya Mas ya? Ya, group set juga harus difungsikan, dicek fungsinya. Kalau group set sih sebenarnya aman ya, karena Shimano atau SRAM itu masih sangat reliable. Kecuali kalau yang pakai AXS atau pakai sistem DI itu, terutama Bluetooth ya? SRAM ya. SRAM itu kita harus cek baterai AXS-nya itu masih tahan berapa lama dan seterusnya. Gitu. Oke. Kalau dari fungsi group set, secara yang bisa kita lihat, kita bisa cek di sini. Nah, kalau itu group set hidrolis, kita harus cek di bagian ini, Mas. Di sini ada tangki drifter, di sini ada klem untuk drifternya. Pastikan bagian ini nggak pecah. Kalau bagian ini yang pecah, masih agak tolerable, karena dia fungsinya hanya untuk ngencengin ini aja. Meskipun dia pecah, masih bisa kenceng. Tapi kalau yang pecah bagian ini, bagian drifter yang tangkinya olinya ini, nah itu akan sangat mempengaruhi fungsi. Jadi meskipun dia kosmetiknya halus, kalau fungsinya itu nggak optimal atau nggak sesuai, nah ini tangki drifter namanya. Kalau biasanya retaknya di sini. Itu kenapa sih kok bisa retak Mas? Kesalahan mekanik, Mas. Oh, bukan pemiliknya ya? Bukan, Atau jatuh itu bukan? kesalahan mekanik. Kenapa? Karena kalau kita mau masang pin di sini namanya olive, itu harusnya ini dikendorin dulu. Ini dikendorin dulu, olive-nya masuk baru dikencengin. Jadi olive itu dia bentuknya kayak anak panah. Jadi dia masuk dulu di belakang anak panah yang besar itu, ditahan sama ini biar dia nggak lepas. Oh. Nah, mekanik biasanya ini nggak dikendorin, dipaksa masuk. Dipaksa masuknya pakai apa? Ini Mas, ada baut di sini. Ada baut ini. Nah, didorong masuklah ke sana. Makanya di sini kedorong, pin ini kedorong jadinya retak. Kalau udah retak, itu udah nggak bisa diapa-apain. Harus Kalau ganti ya? Ya, karena dari sisi keamanan juga bahaya. Rem itu sangat penting. Betul. Oke, Ya, itu yang keempat teman-teman. Ya, Nah, jadi ini kita yang kelima. Kosmetik, terus fungsi. Kalau kita harus ke poin yang kelima ya. Poin yang kelima itu adalah pahamilah bahwa di sepeda itu ada bahan-bahan habis pakai. Bahan-bahan habis pakai itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama ini bar tape. Oke. Habis pakai. Ini kalau dipakai kan lama-lama dia kena keringet, kena hujan, mungkin panas dan seterusnya, dia akan kondisinya seperti ini. Tapi ini masih sangat nggak masalah. Oke. Bahan habis pakai. Yang kedua bahan habis pakai itu adalah ban. Oke, ban.
ban ini meskipun tebel Mas ya, tapi kalau dia itu lama nggak dipakai akan ada retak-retak seperti ini loh. Mulai retak-retak kecil kayak gini. Nah ini bukan berarti bannya itu rusak, tapi memang karena dia itu bahan habis pakai dan udah mungkin lama nggak dipakai, jadi dia butuh diganti. Jadi itu sangat wajar. Lalu yang ketiga itu sadel. Bahan habis sadel pakai ya. itu ya. Sadel itu kalau dia lama dipakai dan bahannya itu bahan yang Kulit soft. Nah, kadang-kadang dia kegerus juga. Ini masih bagus sih sadelnya ya. Oh, masih bagus banget. Jadi kalau sepeda ini misalnya kita rangkum ya sepeda ini, oh secara kosmetik dia sangat bagus. Nggak ada masalah. Ya. Sampai ke wheelset, sampai ke group set segala macam nggak ada masalah. Secara fungsi juga dia sangat bagus karena nggak ada keretakan, fungsi shiftingnya nyaman dan seterusnya. Kemudian secara barang habis pakainya ada catatan dia harus ganti bar lem. Atau mungkin kalau bisa ganti ban nanti satu hari gitu. Wah, Itu pensarian dari pengalaman kami 5 tahun jualan sepeda. Masuk ke YouTube 20 menit aja lah. Dan diringkes bener ini ya. Iya. Dan Jadi ada yang banyak pastinya detail juga sebenarnya. kalau begitu harus cari tempat yang jual bener-bener berkualitas kalau gitu Mas. Ya itu dia, itu jadi kekhawatiran kami dan latar belakang kenapa kita bikin warung sepeda. Karena gimana kita bisa menggaransi pembeli bahwa Pak ini sepedanya kondisinya seperti ini kami sampaikan, kalau Bapak menemukan sesuatu yang tidak kami sampaikan, nah kami menggaransi Mas, silahkan dikembalikan uangnya, kami kembalikan 100%. Oke. Nah itu landasan bisnis paling utama di warung sepeda. Nah, luar biasa. Jadi mau yang berkualitas barang impor, ada Dogma, Pinarello, ada Trek, situ tadi Trek juga Cervelo, Giant, dan banyak lagi di sana. Teman-teman langsung aja kepoin IG-nya Warung Sepeda Jogja. Oke siap. Kemarin banyak nanya harga. Cek aja langsung di IG-nya ada, diupdate terus sama Mas saya. Iya. Mas saya thank you banget loh ya sudah Siap. kasih tahu tipsnya. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa punya pengetahuan lebih kalau mau beli sepeda bekas impor, apa saja yang perlu diperhatikan. Dan teman-teman, thank you banget yang sudah nonton dari awal Thank sampai you. akhir. Jangan lupa, Jangan lupa mampir ke warung sepeda. betul, maps-nya ada di deskripsi, oke? Atau di Google aja gampang. Siap. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Thank you.